Tampaknya langkah pemerintah Amerika Serikat yang dilanjutkan sejak pemerintahan Donald Trump akan segera berdampak signifikan pada masa depan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat khususnya dan perusahaan-perusahaan teknologi barat pada umumnya. Loh, ada apa ini? Ini adalah perang teknologi antara China dan Barat. Padahal tidak, pada waktu itu Amerika Serikat pada tahun 2019 mengumumkan perang dagang, mendepak salah satu perusahaan China keluar dari Amerika dan mendesak seluruh negara Barat agar membantunya memerangi pengaruh China yang semakin menguat dan meningkat baik di dunia maupun di dunia barat itu sendiri. Amerika bahkan menangkap anak perempuan pendiri Huawei dan memenjarakannya di Kanada. Harapannya adalah agar China tidak dapat mengakses teknologi barat, meniru dan mempelajarinya, serta mengembangkannya. Perang teknologi terus berlanjut semakin intens hingga kini. Chipset. Amerika Serikat melarang ekspor chipset teknologi tinggi ke China. Barat juga meyakini chipset adalah teknologi paling rumit di dunia hingga pada saat ini dan tidak akan mudah dibuat oleh China. Akan tetapi tampaknya hal tersebut jelas sangat keliru. China sudah sampai pada tahap di mana mereka sudah selesai meniru segala hal. Mereka sudah sampai pada tahap mengembangkan dan melakukan riset secara mandiri. Dan tentunya kini adalah masa pembalasan. Jika sebelumnya Amerika dengan leluasa menarget perusahaan-perusahaan teknologi China, kini karena China sudah berhasil memecahkan masalah pembuatan chipsetnya, chipset buatan dalam negerinya sendiri, tanpa perlu barat lagi, maka waktunya membalas serangan yang belum sempat dibalas. Tapi ini baru dugaan ya. Jadi bersumber dari NBC ada berita dari barat ya, diberitakan begini bahwa Wall Street Journal melaporkan China telah memerintahkan pejabat di lembaga pemerintah pusat untuk tidak membawa iPhone ke kantor atau menggunakannya untuk bekerja. Larangan ini diduga dapat meluas ke perusahaan-perusahaan negara dan lembaga-lembaga yang didukung oleh pemerintah. Jelas ini pembalasan larangan Amerika terhadap teknologi China ya. China membalasnya dengan cara ini. Dan korbannya Apple. Larangan terhadap semua pegawai pemerintah dapat mengurangi penjualan iPhone di China sebanyak 5% sekurang-kurangnya. Selain itu, analis Bernstein Tony Sakanohi menilai hal ini akan jadi ancaman besar jika larangan tersebut memberi sinyal kepada masyarakat Cina bahwa mereka harus melakukan hal yang sama. Mungkin yang lebih penting, pembatasan penggunaan iPhone di kalangan pegawai pemerintah dapat berdampak negatif terhadap penjualan di kalangan konsumen dan dapat menjadi bagian dari langkah pemerintah China yang lebih luas untuk mempromosikan penggunaan teknologi dalam negeri mereka sendiri. Dan Niles, manajer portofolio di Satori pun mengatakan dia menjual sahamnya di Apple. Jadi sahamnya dilepas di Apple karena dianggap tidak berharga lagi. Selain soal pelarangan, dia menilai ada peningkatan persaingan dari vendor China seperti Huawei. Nah, pekan lalu meluncur Huawei Mate 60 Pro yang menjadi topik hangat di media sosial di negara tersebut. Ponsel ini dibanderol dengan harga $954 Amerika dan menggunakan chipset asli 100% buatan China dan teknologi pabrikan 7 nanometer yang seharusnya tidak bisa dibuat secara domestik. Tapi kok bisa? Dan ini membuat dunia barat terkejut karena setelah membuat sistem operasi yang sukses yaitu Harmony OS, China malah dengan anteng seolah itu bukan teknologi yang rumit, malah dengan cepat dan sukses membuat chipset canggih buatan mereka sendiri. Jadi tampaknya Amerika harus bekerja lebih keras dan lebih ekstra lagi kalau mau mengalahkan China, dan China tampak jauh lebih berbahaya bagi Amerika daripada sebelumnya. Huawei masuk dalam daftar hitam Amerika Serikat pada tahun 2019 karena kekhawatiran teknologinya dapat memberi akses pada pemerintah China. Langkah ini mengharuskan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat seperti Google dan Qualcomm harus mendapatkan izin dari pemerintah Amerika Serikat sebelum memasuk Huawei. Sanksi tersebut secara signifikan menghambat bisnis HP Huawei pada waktu itu. Kemudian, kemunculan Mate 60 Pro menimbulkan pernyataan soal seberapa efektif sih sanksi Amerika terhadap China. Faktanya, dampaknya sudah sangat kecil dan semakin kecil bagi China. Dan bahwa China kemungkinan sudah mulai mengejar ketertinggalan teknologinya. Ponsel baru Huawei itu terbukti memiliki chip yang diproduksi secara domestik dan menggunakan proses produksi 7 nanometer. Proses produksi yang lebih kecil memang cenderung menghasilkan chip yang lebih cepat dan efisien. Pencapaian tersebut ini saja sudah menggugurkan keyakinan Barat bahwa Cina pasti akan terpuruk dengan cepat akibat kelangkaan chipset Barat. Dan ini tidak berlaku. Artinya keyakinan itu kini berbalik menjadi kecemasan yang nyata bahwa chipset Cina akan membanjiri pasar internasional karena murah, mana lagi inovasi dan teknologinya sangat cepat berkembang.
lebih cepat daripada teknologi barat dan diyakini akan menggulung seluruh teknologi chipset Amerika yang paling canggih sekalipun dalam waktu singkat. Para petinggi teknologi seperti pihak Apple, Microsoft, Tesla telah mengingatkan hal ini wanti-wanti agar pemerintah Amerika Serikat lebih bijak dan berhati-hati dalam memutuskan tindakannya terhadap China jika tidak ingin pembalasan jangka panjang. Dan kini secara terbuka Apple menyalahkan perang dagang Amerika dan Tiongkok dan ekonomi lokal sebagai biang kerok. Namun dalam email internal kepada Dewan Direksi perusahaan, Chief Executive Officer Apple Incorporation Tim Cook juga menyebutkan nasionalisme Tiongkok dan meningkatnya persaingan dari pesaing lokal menjadi hambatan penjualan. Nah, sekarang Apple menderita kerugian sebanyak 3.000 triliun rupiah hanya dalam waktu 2 hari setelah pasar sahamnya merosot tajam yang diikuti oleh pelepasan saham besar-besaran oleh pemegangnya. China memang tidak mengatakan bahwa tindakan mereka sebagai aksi balas dendam. China hanya mengatakan bahwa mereka harus melakukan hal ini, harus mengantisipasi ketergantungan dalam negeri mereka terhadap pasar barat. Mulai sekarang, karena barat sudah tidak bersahabat dan selalu mencari cara dan alasan untuk menjegal Tiongkok. Walhasil, ribuan perusahaan teknologi barat yang bergantung kepada pasar China yang luas, kini akan terimbas buruk ke depannya. Nah, jadi mari kita tunggu drama berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Bye-bye. Perang teknologi barat melawan teknologi Cina tampaknya mulai memakan korban perusahaan-perusahaan asal barat itu sendiri. Paling tidak pastinya semuanya akan tidak pernah sama lagi. Itu setelah Huawei mengumumkan bahwa mereka telah sukses membuat chipset berbasis 5G buatan mereka sendiri. Chipset yang digadang-gadang sebagai teknologi paling rumit dan tidak mungkin ditiru oleh China dalam waktu secepat itu. Tapi akhirnya bisa juga. Ini tentu saja mengejutkan dunia. Menurut analis Meng Chi Kuo, kehadiran chipset Huawei Kirin 5G membuat ketar-ketir industri, terutama pada industri Qualcomm Barat. Diawali dari Huawei yang telah memperkenalkan produk smartphone terbarunya ke pasar, yakni Mate 60 Pro dengan chipset yang sudah support jaringan 5G, bisa dikatakan langkah Huawei ini mengejutkan semua orang. Dengan melengkapi ponsel ini dengan FOC Kirin 9000S, chipset ini atas bantuan yang dibuat oleh SMIC, pabrik pengaturan terbesar Tiongkok yang menggunakan Note, proses 7 nanometer. Hal ini merupakan sebuah kejutan karena sejauh yang diketahui SMIC tidak memiliki peralatan untuk membuat chipset 7 nanometer yang berkualitas smartphone. Selanjutnya, Meng Chi Kuo mengatakan tahun lalu Huawei membeli 23 juta hingga 25 juta chipset dari Qualcomm dan jumlah tersebut meningkat menjadi 40 juta hingga 42 juta pada tahun ini. Tapi ketika Huawei terus menggunakan chipset Kirin tahun depan, tampaknya Qualcomm tidak hanya akan kehilangan seluruh bisnis yang diperolehnya dari Huawei, namun juga akan kehilangan bisnis dari produsen ponsel Tiongkok non-Huawei yang akan mengirimkan lebih banyak atau lebih sedikit lebih sedikit ponsel karena persaingan yang lebih ketat dari Huawei. Kuo mengatakan pengiriman SoC Qualcomm ke China tahun depan, yakni pada tahun 2024 akan lebih rendah, 50 juta atau 60 juta unit saja dibandingkan tahun ini dan akan terus menurun setiap tahun. Analis tersebut mengatakan bahwa surveinya memperkirakan bahwa segera setelah kuartal keempat tahun ini yang dimulai bulan depan, Qualcomm akan memulai perang harga di Tiongkok untuk mendapatkan kembali pangsa pasar. Namun, hal ini akan mengakibatkan keuntungan yang jauh lebih rendah. Qualcomm memiliki dua masalah lain yang perlu dikhawatirkan oleh Qualcomm. Menurut Kuo, salah satunya adalah pangsa pasar yang lebih tinggi dari perkiraan mereka untuk Samsung Exynos, chipset buatan Samsung sendiri. Ini adalah saingan juga bagi Qualcomm, yaitu Exynos 2400, chipset Giga-core yang diperkirakan akan digunakan Samsung pada beberapa ponsel seri Galaxy S24 tahun depan dibandingkan mereka tidak akan menggunakan Snapdragon 8 Gen 3 lagi. Masalah lainnya adalah Apple akan menggunakan chipset modem 5G buatan mereka sendiri untuk menggantikan Qualcomm pada tahun 2025. Nah, ini perusahaan Amerika ini sedang ketar-ketir ya. Perang teknologi ini menjadi menarik ya, karena pada awalnya tampaknya Cina lah yang kalah kabut pada saat diserang dari segala lini, baik oleh Amerika, Eropa, dan G7, Australia, akan tapi kini ajaibnya justru
Perusahaan-perusahaan barat lah yang mengalami kecemasan akibat bisnis mereka terancam total oleh serangan balik Cina yang mengejutkan. Serangan yang tentu saja di luar perhitungan, karena barat tidak pernah menduganya, akibat selalu memandang rendah kepada teknologi Cina. Seluruh dunia juga tahu, sekali Cina membuat sesuatu, mereka akan mencetaknya massal, menjualnya jauh lebih murah, memberikan sentuhan inovasi yang lebih banyak. Dan tentu saja, produk chipset Cina akan membanjiri dunia, seolah-olah chipset bukanlah sesuatu yang canggih lagi, seperti ketika mereka berada di tangan teknologi barat.